Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sesaat setelahnya, Dita dan Ulan pun datang membawa beberapa buah-buahan. Kala itu suami-suami mereka juga ikut. Ini pak, aku bawain buah-buahan, dimakannya pak, biar bapak cepat sehat lagi, ucap Dita. Aku juga bawain roti ini pak, sama susu, timpal Ulan. Makasih ya nak. Ivan juga menjelaskan soal Pak Bakri yang kelelahan dan darah rendah. Dan usai selesai berbahasa-basi, Pak Bakri kembali lagi ke intinya. Bapak kenapa, Van? Kok sampai bisa masuk ke rumah sakit? Tanya Dita. Bapak kecapean, Mbak. Sama darahnya rendah, kata dokter. Ya ampun, Pak. Makanya Bapak jangan capek-capek lagi ya. Dia menyampaikan apa yang tadi disampaikan kepada Ivan. Sekarang kalian sudah kumpul semua. Jadi Bapak akan membagikan wasiat untuk kalian bertiga. Bapak akan membagikan lahan buat kalian. Karena Bapak punya 7 lahan, Dita dan Ulan kalian akan mendapatkan 2 bagian lahan. Sedangkan Ivan mendapatkan 2 lahan dan 1 rumah. Dari kedua kakaknya itu hanya Dita yang gelakatnya tidak setuju. Memang Ulan ini dapat pasangan orang kaya, jadi dia tidak terlalu berharap dengan warisan orang tuanya. Karena dia justru berterima kasih karena Ivan sudah mau mendampingi ayahnya selama ini, dan menurutnya dia pantas mendapatkannya. Berbeda dengan Dita yang suaminya hanya seorang pedagang di pasar, dia mengangguk setuju atas ucapan Pak Bakri. Namun dalam hatinya, dia menolak. Dia berharap mendapatkan lebih, dan semenjak itu Dita malah iri dengan adiknya sendiri. Dita ternyata hendak berniat buruk pada Ivan adiknya sendiri. Enak banget Ivan dapatnya 3 warisan, gumamnya. Awas saja nanti, imbunya. Setelahnya karena Dita sudah malas berada di situ, sebab kesal dengan keputusan bapaknya, dia beranjak pulang lebih dulu. Kita pulang dulu ya pak, ucap Dita. Dita dan Arif pun beranjak pergi dari ruangannya Pak Bakri. Singkatnya, usai Pak Bakri dibolehkan pulang ke rumah, semua keluarga berkumpul dan Ivan, Dita, dan Ulan menandatangani surat wasiat yang Pak Bakri tulis. Awalnya Dita berkata pada Pak Bakri, berharap rumah ini untuk dibagi 3 saja, bukan hanya diberikan kepada Ivan saja. Pak Bakri kemudian bilang, bukannya Dita sudah punya rumah sendiri, kenapa masih kurang? Kan sudah dikasih jatah lahan, lagian kan Ivan belum punya rumah sama sekali. Akhirnya Dita diam dan tak membantah ayahnya, dan nurut saja, meskipun hatinya tak puas. Ima kala itu memilih menunggu di kamar, tak mau ikut campur urusan beginian. Dan setelah selesai mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Dita ini diprotes oleh suaminya. Kenapa dia setuju dengan keputusan itu? Dita bilang kalau dirinya belak-belakan menolak tegas. Dia takut Pak Bakri kambuh lagi. Ternyata suaminya Dita juga iri dengan Ivan. Dan ternyata selama ini Dita dan Arif suaminya diam-diam telah melakukan pesugihan penglarisan untuk dagangannya di pasar. Karena merasa iri, mereka berdua akan membuat Ivan tak tenang. Sungguh teganya Dita ini, hanya karena harta dia hendak menyakiti adiknya sendiri. Sebulan kemudian, kabar duka menimpa Ivan. Pagi itu Pak Bakri ditemukan sudah meninggal dunia di atas dipannya, dengan wajah tersenyum tepat di hari Jumat. Ivan dan Ima pun menangis mengetahui hal itu, dan mereka segera menghubungi keluarga-keluarganya, bahkan orang tua Ima juga hadir. Kemudian mereka dibantu para warga untuk memakamkan jenazah Pak Bakri hari itu juga.
Dan usai pemakamannya, semua keluarga kumpul di rumah, dan beberapa hari mereka menetap di situ selama 7 hari pengajian Pak Bakri ke depan. Sementara harta dibagi sesuai wasiat yang dulu mereka sepakati. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ima kini positif hamil. Dia kini di rumah sendirian saat Ivan berangkat kerja. Namun dia tidak masalah. Dia benar-benar menjaga kesehatan dan pola makannya demi bayi yang dikandungnya. Ivan juga memanjakan semua keinginan Ima. Dia berharap semoga dengan kehadiran bayinya nanti bisa menambah ramai suasana rumahnya itu. Namun anehnya, usai usia kandungan Ima menginjak 5 bulan, Dita ini sering datang ke rumahnya. Awalnya Ivan dan Ima gak curiga, mungkin memang Dita hanya mampir saja dan pengen ketemu sama Ima saja. Dia pura-pura menemani Ima. Bahkan tanpa pengetahuan Ivan, Ima ini diberikan buah-buahan biasa oleh Dita, yang mana aslinya Dita itu mendapatkan buah itu dari seorang dukun sebagai media tumbal untuk melanjutkan pesugihan yang dijalaninya. Dan yang Dita incar adalah jabang bayi di rahim Ima. "Ma, ini aku bawain buah-buahan buat kamu. Nanti dimakannya, supaya kandungan kamu itu sehat." "Iya Mbak, makasih banyak ya. Sudah repot-repot bawain aku buah-buahan." Gak repot sama sekali mah." Saat itu Dita datang ke rumah dan tidak lama, dia langsung pamit pulang setelah memberikan buah itu kepada Ima. "Kalau gitu aku pulang dulu ya Mah." "Buru-buru banget Mbak." "Iya, kan aku harus ke pasar bantuin Mas Arif." "Oh ya udah, makasih banyak ya Mbak, hati-hati pulangnya." Setelah Dita pergi dari rumah Ima pun segera makan buah itu karena kelihatannya masih segar-segar dan menggoda. Dia sangat menikmati buah segar yang diberikan oleh kakak iparnya. Namun tiba-tiba saja Ima ini mengeluh sakit, perutnya mules. Namun dia kira karena ingin buang air besar saja. "Duh, kok mules banget ya perutku?" gumam Ima. Dia pun segera pergi ke toilet untuk buang air besar. Namun setelah lama dia mencoba buang air tidak keluar juga. Dia pun masih terus merasakan sakit pada perutnya. Hingga akhirnya Ima menelpon Ivan, disuruh untuk pulang. Ivan yang kala itu sedang berada di kantor, dikejutkan dengan panggilan telepon dari Ima. Dia pun langsung mengangkat teleponnya. "Ada apa, Dik?" "Mas, pulang sekarang Mas." "Kamu kenapa, Dik?" "Iya ya, aku pulang sekarang ya." Tanpa mendengar jawaban Ima, Ivan dengan buru-buru untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Ivan pun akhirnya sampai juga di rumah, dan dia langsung menghampiri Ima yang berada di dalam kamar. "Kenapa Dik kamu?" "Perutku sakit banget Mas." "Ya Allah, ya udah, ayo kita ke rumah sakit Dik." Segera kala itu Ivan membawa Ima ke rumah sakit untuk diperiksakan kandungannya. Namun setelah diperiksa kandungannya, tidak ada masalahnya. Akhirnya dokter hanya memberikan vitamin untuk kandungannya Ima, dan Ivan serta Ima pun langsung pulang ke rumah. Hingga suatu malam, Ima ini mengalami mimpi buruk. Dia datangi sosok wanita berbaju merah yang mencoba mengambil paksa janinnya. Ima yang kala itu sedang tidur, dia bermimpi. Di dalam tidurnya itu dia sedang rebahan di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba saja dia merinding kala ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian Ima melihat ada bayangan putih yang melintas masuk ke dalam kamarnya. Ima pun mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Sesaat kemudian bayangan putih itu berhenti di samping ranjangnya Ima. Bayangan putih itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh darah, rambutnya cak-cakan, berbaju merah penuh darah. Sontak Ima langsung terbujur kaku tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak. "Janin itu milikku," ucap sosok kuntilanak merah itu. "Tidak, dia anakku. Siapa kau?" Perlahan-lahan sosok kuntilanak merah itu menghampiri Ima yang terbaring kaku tubuhnya di atas kasur.
Kemudian sosok itu langsung memegang perut Ima dan langsung mencengkeramnya dengan kuat. Seketika, Ima berteriak kesakitan. Dia yang ketakutan langsung teriak dan terbangun. Ivan yang di sampingnya langsung terlonjak bangun juga. Dia kemudian menenangkan Ima yang katanya dapat mimpi buruk. "Kamu kenapa, Dik?" tanyanya. "Aku mimpi buruk, Mas," jawabnya sambil ngos-ngosan. "Kamu gak baca doa dulu ya pasti?" "Sudah kok, Mas." "Ya udah, gak usah dipikirin deh. Itu kan cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur." Saat itu Ima masih mencoba mengatur nafasnya. Jantungnya berdegup kencang sekali. "Kamu mau kemana, Dik?" tanya Ivan. "Mau ambil air putih." "Biar aku saja, kamu di sini ya." Akhirnya saat itu Ivanlah yang mengambilkan air putih ke dapur, sementara Ima sedang berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja Ima dikejutkan dengan suara ketukan jendela samping kamarnya. Karena penasaran, Ima pun mencoba untuk membuka jendelanya, dan betapa terkejutnya dia saat jendelanya dibuka. Ternyata di depan jendelanya itu ada sosok kuntilanak merah yang menyeramkan sekali, sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya tadi. Ima pun langsung teriak kencang, dan tubuhnya langsung terbujur kaku melihat sosok itu, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Beberapa saat kemudian, Ivan pun kembali ke kamar membawakan air putih untuk istrinya. Akan tetapi setelah dia kembali ke kamar, betapa terkejutnya dia melihat istrinya sudah terkapar di lantai. "Ima!" Segera Ivan pun menghampiri dan dia langsung mengangkat tubuhnya, dipindahkan ke atas kasur. Setelah mencoba untuk disadarkan oleh Ivan, akhirnya sesaat kemudian, Ima pun tersadar dari pingsannya. Dan segera Ivan memberikan air putih untuk istrinya, yang kelihatan shock dan pucat sekali wajahnya. "Ini, Dek, diminum dulu, biar kamu lebih tenang." Ima pun langsung menenggak segelas air putih itu sampai habis. Namun setelahnya, keluar darah dari selangkangannya Ima. Ivan yang khawatir akhirnya malam itu juga langsung membawanya ke rumah sakit. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Kata dokter, Ima ini mengalami keguguran. Mendengar hal itu, Ivan benar-benar shock. Bahkan Ima lebih shock dari Ivan. Dia sampai pingsan tidak sadarkan diri. Usai Ima siuman, Ivan mencoba tegar agar istrinya tidak drop. Ima merasa bersalah karena tidak bisa menjaga kandungan. Namun Ivan menegarkannya bahwa ini adalah takdir, bukan salahnya. "Mas, maafkan aku ya, karena aku gak bisa menjaga kandungannya. Akhirnya kita kehilangan bayi kita." "Sudah, kamu jangan merasa bersalah seperti itu. Ini bukan salah kamu. Ini semua sudah menjadi takdir, Dek." Akhirnya Ima menangis di pelukan Ivan, dan setelah kondisi lumayan membaik, Ima diperbolehkan pulang. Setibanya di rumah, Ima heran kenapa dirinya itu bisa keguguran. Ivan juga heran karena pasalnya Ima ini gak pernah konsumsi makanan yang aneh. Memang kala itu Ima belum curiga sama Dita. Akhirnya mereka akan berusaha lagi saja untuk membuat momongan lagi. Sementara di tempat lain, Dita dan Arif bahagia usai penumbalannya berhasil. Dagangannya Arif ini lancar dan laris banget. Mereka mendapatkan uang banyak juga dari hasil pesugihan yang mereka jalani. Iya, meskipun soal warisan masih tetap Dita dapatnya segitu. Namun setidaknya dia puas karena Ivan juga gak bahagia-bahagia amat usai kehilangan bayinya. Setelah keguguran itu, anehnya Ima yang ada di rumah selalu mendapatkan teror-teror yang menyeramkan. Malam itu Ivan yang katanya lembur di kantor, akhirnya dia pun berada di rumah sendirian. Dan saat itu dia berada di ruang tengah. Tiba-tiba saja Ima yang sedang menonton TV, dia dikagetkan dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan kemudian dia juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali ke dalam hidung. Sesaat kemudian Ima dikejutkan dengan bayangan putih yang masuk melintas, membuatnya merinding bergidik ngeri. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok ruangan itu. Namun sesaat kemudian sosok pocong itu pergi menghilang entah kemana.
Ima yang masih gemetaran melihat sosok itu dan berdegup kencang, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya. Saat itu Ima kira yang datang itu Ivan, suaminya yang pulang dari kerja lemburnya. Akhirnya dia pun pergi ke depan untuk membukakan pintunya. Akan tetapi setelah pintunya dibuka, ternyata bukan suaminya, melainkan sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya sangat menyeramkan, kedua matanya merah menyala, menatap tajam. Gigi taringnya yang panjang dan tajam, serta bulu lebat dan hitam di sekujur tubuhnya. Ima pun langsung terbujur kaku, dan dia yang tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya terkapar pingsan di lantai. Beberapa saat kemudian Ivan pun akhirnya pulang dari kantornya. Dia melihat pintu rumahnya itu terlihat sudah terbuka. Dan saat Ivan masuk ke dalam, betapa terkejutnya dia melihat ada Ima yang terkapar di lantai. Akhirnya segera Ivan pun membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar. Hingga 1 tahun setelahnya, Ima ini hamil lagi. Dita lagi-lagi datang ke rumah Ima dan memberikan buah lagi untuk penumbalan. Namun untungnya kala itu, Ima gak langsung makan buahnya. Dia hanya meletakkan di kulkas. Dan itu Dita nggak tahu. Dia kira Ima sudah memakannya. Kala itu juga Ima selalu mendapatkan gangguan, mulai dari suara bayi dan suara-suara yang lainnya. Saat itu Ima yang sedang berada di dalam kamar mandi, sedang mandi. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang menyindan merdu sekali. Dan membuat Ima langsung merinding bergidik ngeri. Kala itu dia pun segera menyelesaikan mandinya. Bahkan ketika dia berada di dalam kamarnya, setelah habis mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara bayi yang sedang menangis. Ima pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sekeliling, suara bayi itu dari mana. Namun saat dia mencari keberadaan bayi itu, ternyata sudah tidak ada. Setelahnya Ima sudah tidak terlalu menghiraukan suara itu lagi. Suatu malam Ima yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja dia ini kebelet buang air kecil. Dia pun segera pergi ke kamar mandi. Namun saat dia sedang buang air, samar-samar Ima mendengar ada suara orang yang seperti sedang menyapu halaman rumahnya. Karena penasaran, Ima pun pergi ke depan halaman rumahnya untuk melihat siapa tengah malam yang sedang menyapu halaman. Namun saat dia keluar, dia tidak melihat ada siapa-siapa. Akan tetapi suara orang yang sedang menyapu halaman rumahnya itu terdengar sangat jelas sekali. Karena takut dan hawanya dingin tengah malam, Ima pun segera masuk ke dalam kamar lagi. Akan tetapi saat dia mencoba untuk tidur, dia tidak bisa tidur. Ima masih kepikiran dengan suara-suara aneh yang akhir-akhir ini dia dengar di rumahnya itu. Hingga saat kemudian Ima mendengar ada suara sendok yang sepertinya jatuh di dapurnya. Suara apa itu ya? Tapi Ima tidak melihatnya ke dapur dan akan melihatnya esok harinya saja. Keesokan paginya Ima mengecek ke dapur, akan tetapi dia tidak mendapati sendok jatuh di lantai dapur. Singkatnya, saat usia kandungannya menginjak 4 bulan, Ivan dan Ima ini ngadain pengajian di rumahnya dan memanggil seorang ustazah yang bernama Bu Kofifa. Ketika pengajian selesai dan tinggal makan-makannya, saat Ima menyajikan buah pemberian Dita, karena menurutnya itu kebanyakan dan lebih baik dimakan oleh tamu-tamu pengajiannya itu. Namun saat buah itu hampir dimakan salah satu tamunya, tiba-tiba Bu Kofifa ini menghentikannya. Sontak semua kaget. Bu Kofifa yang ternyata sedikit bisa tahu tentang hal-hal tak kasat mata, mengetahui ada energi negatif di buah tersebut. Bu Kofifa menyuruh mengumpulkan beberapa buah yang ditunjuknya. Hal itu membuat Ivan dan Ima heran dan bingung. Bu Kofifa kemudian menanyakan di mana dia mendapatkan buah tersebut. Ima kemudian menjawab dia dapat dari kakak iparnya, yakni Dita. Kemudian, Bu Kofifa mengajak Ivan dan Ima untuk bicara mata, menjauh dari para tamu-tamu lainnya. Tamunya dipersilakan lanjut makan selain buah-buah yang sudah dipisahkan. Usai menjauh kala itu, Bu Kofifa menuturkan bahwa Dita ini kemungkinan punya niat jahat pada Ivan dan Ima. Awalnya Ivan menolak penuturan Bu Kofifa. Dia tidak percaya kalau kakaknya akan berbuat jahat padanya.
Namun Bu Kofifa tiba-tiba berucap soal Ima yang dulu sempat keguguran dan berkata, apakah Ivan gak merasa aneh soal kematian janinnya itu dan soal mimpi Ima sebelum malam itu keguguran. Ivan pun termenung. Kemudian Bu Kofifa menyuruh semua untuk menyimpan buah itu dulu. Besok dia akan datang lagi ke sini dengan suaminya yang juga seorang ustadz. Akhirnya Ivan dan Ima yang penasaran menyimpan buah itu. Dia juga berpikir tak mungkin seorang ustazah seperti Bu Kofifa ini berbicara berbohong. Setidaknya besok kejelasannya akan terungkap. Kemudian mereka pun lanjut kumpul-kumpul lagi. Singkatnya, esok harinya, Bu Kofifa datang lagi dengan suaminya Ustadz Azam ke rumah Ima. Yang kala itu Ivan izin cuti kerja dulu. Dan saat Ustadz Azam mengamati buah-buahan itu, Ustadz Azam juga mengiyakan penuturan Bu Kofifa sebelumnya. Ustadz Azam bertanya, apakah Ima sudah memakan buahnya satupun? Kala itu Ima menggeleng karena untungnya dia belum memakan satupun. Dan Ustadz Azam berucap syukur, sepertinya belum terlambat. Ivan bingung dan menanyakan apa maksudnya. Ustadz Azam kemudian jelasin secara singkat. Soalnya, jika Ima memakan buah itu, kemungkinan dia akan didatangi sosok yang dipuja Dita, yang diduga melakukan perjanjian dengan setan dan berniat menumbalkan janin yang dikandung Ima. Ivan kaget dengar itu, dan Ima baru ingat sesuatu. Ima kemudian menimpali dulu di kehamilan pertamanya. Ima juga diberi buah Dita dan memakannya, tepatnya 1 hari sebelum keguguran. Mendengar itu semakin tambah kuat rasa curiga Ivan pada Dita. Dia berpikir apakah ini gara-gara harta warisan, dan Dita nggak setuju dengan keputusan Pak Bakri dulu. Namun Ivan mencoba menepis jauh-jauh pikiran itu. Ustadz Azam kemudian menawarkan sesuatu untuk membuktikan kalau Dita dalang dibalik keguguran sebelumnya. Namun Ustadz Azam berujar, kemungkinan jika benar Dita pelakunya, nantinya dia akan jatuh sakit tiba-tiba. Daripada menduga-duga, Ivan pun setuju dan karena demi anaknya, dia tak mau kehilangan bayinya lagi. Tentu yang akan dilakukan Ustadz Azam bukan praktek yang dilakukan dukun-dukun. Ustadz Azam hanya meminta sebuah baskom diisi air. Kemudian Ustadz Azam dan semua orang di situ sholat hajat bersama. Setelahnya, Ustadz Azam membaca surah Al-Jin di dekat baskom itu. Dan setelahnya Ustadz Azam membaca doa pengusir bala. Usai selesai mereka kembali ke ruang tengah sambil membawa baskom itu. Kemudian Ustadz Azam menyuruh Ivan untuk memasukkan semua buah itu ke dalam baskom. Dan hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba buah yang awalnya segar-segar itu mendadak mengerut dengan sendirinya dan membusuk seketika. Bahkan dari dalam buah-buahan itu keluar belatung dan lipan. Melihat hal itu semua orang pun beristighfar dan bergidik ngeri. Dan akhirnya Ivan benar-benar percaya bahwa Ditala pelakunya. Bahkan Ima menangis. Dia teringat kembali kematian janin pertamanya dulu. Kemudian Ima ditenangkan oleh Bu Kofifa untuk mencoba mengikhlaskannya dan mendoakan bayi yang dikandungnya ini sehat sampai lahir. Dan sebelum Bu Kofifa pamit pulang, mereka berpesan untuk mengajak mereka saat dapat kabar dari Dita. Singkat waktu, seminggu kemudian, Ivan dan Ima mendapat kabar dari tetangga Dita kalau Dita dan Arif ini mendadak sakit dan hanya terbaring di kasur. Segera Iva dan Ima menjemput Bu Kofifa dan Ustadz Azam untuk ikut datang ke rumah Dita. Dan setibanya di rumah Dita, tanpa perlu Ivan ditanyai kejelasannya, Dita ini malah berucap sendiri meminta maaf atas kelakuannya. Ternyata dia selama ini tak kuat usai dapat teror terus-menerus saat gagal menumbalkan bayi kedua Ima. Namun naasnya, Dita dan Arif tak lama setelah itu, mereka meninggal dunia. Dan akhirnya dimakamkan di hari itu juga. Dan dihadiri semua keluarga, termasuk Ulan. Ia juga tidak menyangka kalau kakak tertuanya akan melakukan itu pada adiknya sendiri. Beberapa bulan setelahnya Ima pun melahirkan anak gadis pertamanya. Mereka bersyukur dan bahagia banget. Kala Bu Kofifa dan Ustadz Azam menjenguk mereka, Ivan dan Ima benar-benar berterima kasih kepada mereka karena telah membantu mengungkap semuanya. Dan akhirnya kehidupan Ivan dan Ima berlangsung bahagia.
dengan kehadiran bayi mungilnya itu. Jangan hanya karena berebut harta warisan membuat persaudaraan antara keluarga menjadi terpecah belah. Terima wasiat yang sudah diberikan, jangan serakah dan harus ikhlas dalam menerimanya. Semoga kita dijauhkan dari rasa iri dengki dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Berbanyak ibadah dan pertebal iman kita kepada Allah SWT. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.